sahabat Iman, selamat datang di podcast Five Talks. Di sini kita akan ngobrol santai tapi dalam tentang iman, hidup, dan realitas zaman sekarang. Hari ini temanya Lost Digital Found in Christ. Aku yakin banyak dari kita pernah merasa tersesat di dunia digital. Kalau nggak penting tapi hati masih kosong. Atau malah lebih percaya Google daripada kitab suci. Pertanyaannya, apakah ini masih relevan di zaman AI, Big Data, dan Metaverse? Kali ini aku nggak sendirian, aku bersama Priyansikan. Hai guys, perkenalkan nama saya Michael Mario Rewolo Gining. Halo, nama saya Aldo. Halo, saya Romohi. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih dulu kepada Romo yang telah menjadi narasumber kita di podcast kali ini. Yeay! Habis, belum, baru dimulai. Langsung ke Mario. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan yang ringan dulu Romo. Lemon Iya, nanti Romo. Apakah akan berat? kayaknya ringan-ringan semua. Tadi ringan-ringan aja, masa dari yang ringan dulu. Ini jujur ya Romo. Iya. Waktu bangun tidur, Romo itu langsung membuka HP atau membaca kitab suci atau berdoa dulu. Jujur ini ya. Iya, itu Romo. Dari hati. Ya, kalau jujur ya bangun tidur buka HP dulu. Wah, Ya, saya ngecek siapa tahu Tuhan Yesus ada WA. jadi sama Romo, karena respon notifikasi dari handphone itu lebih cepat kita respon daripada suara panggilan Tuhan Romo. Nah ini dong, Tuhan Yesus mau manggil ini. Iya, Tuhan tinggal dulu panggilannya itu. tadi hampir bunyi notifikasinya Romo. Jadi akan sulit tuh teleponnya Angkat dulu. diletakkan ke sebelahnya biar Tuhan Yesus kalau manggil baru wawancara gitu. Maaf Tuhan Yesus baru wawancara. Udah, Ya, Itu lama iman. ya. Apa nanti tinggal di. Oke. Oke, kita masuk fenomena krisis iman. Saya perhatiin banyak anak muda ngerasa Injil itu ketinggalan zaman. Mereka lebih percaya Google, lebih suka post motivasi daripada ayat kitab suci. Menurut Romo kenapa bisa begitu? Ya. Yang pertama, kitab suci sabda Tuhan itu sabda yang hidup, maka tidak akan pernah mati oleh zaman. Ya. Kalau ada ungkapan kitab suci sekarang sudah tidak relate dengan orang muda zaman sekarang, pertanyaannya, apakah orang muda baca kitab suci? Kalau tidak baca kitab suci ya memang nggak relate akhirnya karena nggak tahu apa-apa gitu loh. Maka ya kalau mau membaca kitab suci pasti ada relate-nya dengan hidup, karena kitab suci itu sabda yang hidup, tidak akan pernah termakan. Enak sekali mau. Saya juga merasakan kayak itu kayak ketinggalan. Saya lebih suka kayak melihat motivasi, melihat kayak ikut itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk diskusi yang paling mantap ini mau, Ya. yaitu lost in digital. Lost in digital. Ya, Ya. Romo sendiri pernah merasa lost in digital? Enggak. Itu lost in digital itu gimana itu? jadi Romo menghabiskan banyak waktu di digital. Di HP, handphone. Nah ini yang kadang kalau tidak hati-hati kan akhirnya scroll, tiba-tiba sudah pagi. Nonton rajin, tiba-tiba sudah 2 jam, 3 jam habis dengan HP. Saya juga mengalami loss seperti itu juga ya. Dan efeknya itu lalu membuat rasanya hidup jadi kering gitu. Wah sia-sia. Wah ada penyesalan juga. Wah sebenarnya lebih bermanfaat kalau untuk mengerjakan gimana. Misalnya seperti apa, mengerjakan ujian seperti apa Romo? Mengerjakan tugas, mengerjakan Kebun. pekerjaan, berkebun. Mancing Romo. Nah, kan ternyata kalau dengan kita tidak terasa waktu serasa berhenti. Ya, betul. Maka ya
supaya nggak harus digital tadi ya harusnya bisa menjaga waktu. Ya sebenarnya kalau nggak salah itu di internet itu misalnya di TikTok itu setahu saya juga ada tanda peringatannya gitu. Iya betul, jamnya. Game pun juga ya tuh ada baru. Tapi Cuma sering kadang-kadang dimatikan karena mau lanjut. terabas gitu ya. Iya betul. Skip. Skip gitu. Sampai dipakai. Ya, ya sudah ada alarm tapi tidak diperhatikan. Itu sebenarnya mencegah untuk supaya tidak lost digital. Itu kalau saya. Baik, Mo, ada pertanyaan dari saya lagi nih, Mo. Menurut Romo, apakah AI, metaverse, big data itu bikin krisis iman makin parah, Romo? Kalau saya melihat prinsipnya itu teknologi adalah netral. Berguna atau merugikannya itu tergantung pengguna. Maka AI pun itu sebenarnya ya harusnya netral ya. Entah itu positif atau negatif tergantung penggunanya. Kalau penggunanya pintar, bijaksana ya pasti banyak manfaatnya. Kalau penggunanya malas dan tidak mau berpikir ya akhirnya merugikan. Oke Romo. Nah, kalau misalnya Romo dari kayak kalangan anak muda atau orang-orang tua bertanya kepada Romo, apakah kayak iman sekarang sampai sekarang ini masih relevan atau sudah tidak lagi? Iman. Iya. Masih Di relevan. daerah digital sekarang masih relevan? Masih relevan. Iman bahkan di dunia digital pun banyak mewarnai iman. Kalau kaitannya digital dengan iman ya gereja memandangnya sebagai air bagus. Dunia digital itu sebagai ladang pewarnaan yang baru. Kayak Paulus ketika mewartakan keluar itu sampai ke tempat-tempatnya orang dari berkumpul yang disebut Areopagus, itu ya benar-benar lain dari dunianya Paulus gitu ya. Dan Paulus bisa mewarta di sana, maka gereja Katolik pun juga memandang dunia digital ya sebagai Areopagus dan pewartaan yang benar-benar mungkin baru gitu ya, beda baru gitu. Maka ya tantangannya bagaimana mengkonekkan iman dan dunia digital ini, bukan malah bagaimana menjauhkan iman dengan dunia digital. Maka banyak itu beban-beban pewartaan sekarang. Oh iya, yang biasa timbul muncul di TikTok Ya, gitu ya. hanya memang kalau dunia digital itu kan kredibilitasnya harus diperhatikan ya. Karena kadang-kadang hoax bertebaran Di mana? Betul benar. orang lebih percaya TikTok daripada dosennya. Orang lebih percaya Instagram daripada koran. Jadi kadang-kadang ada kesesatan itu yang mungkin tadi juga lost digital juga kalau sampai kayak gitu, lebih percaya TikTok daripada apa yang di dunia nyata. Di TikTok lihat lompat gedung bisa terbang, wah diikuti lompat gedung terbang betul sampai ke surga. Ya, itu termasuk kesesatan, termasuk lost itu ya. Langsung los menuju ke Bapak di surga. Lost goal. Oke, aku mau nanya Romo, nah kita ini kan kayak calon guru agama terus katekis di era Gen Z. Nah, zaman sekarang kayak sama seperti dulu kita tadi kayak kita lost digital. Nah, aku minta Romo tuh buat ngasih tips ke kita supaya iman kita tuh gak hilang di era digital. Nah, dunia digital itu fungsinya banyak sebenarnya ya. Kita sebelum masuk ke dunia digital tentukan dulu segmennya, apakah rekreatif, apakah edukatif, apakah bisnis, apakah ada apa lagi ya, rekreatif yang fungsinya entertain, hanya hiburan, bercanda-bercanda gitu, yang fungsinya refresh gitu ya, edukatif yang
memberi wawasan, pengetahuan, tutorial menggoreng telur biar tidak kosong, nah, gitu kan. Itu kan konten apa ya namanya, fungsi edukatif di sana ya. Lalu ada fungsi bisnis, karena ada afiliator, reseller, dan sebagainya, promosi. Nah, ini kalau juga ada fungsi spiritual juga, di mana ada pewartaan iman di sana. Nah, kalau guru agama bisa menentukan dulu prioritasnya. Kalau memang prioritasnya untuk pengajaran, ya pasti akan banyak bergulat dengan pengajaran itu. Bahkan di dunia digital kan ada algoritmanya itu loh. Kalau kita sudah tahu prioritasnya kan, algoritmanya kan juga akan membaca. Maka kita akan sebenarnya lebih terjaga di sana. Yang tantangannya macam-macam itu ya. Walaupun ini bisa apa namanya, fleksibel ya, bisa mencair, ya edukatif ya rekreatif bisa juga, ya edukatif ya bisnis bisa juga, ya edukatif ya spiritual bisa juga ya. Tapi harus jelas dulu prioritasnya apa. Saya mau masuk ke dunia digital, prioritas saya apa? Harus punya tujuan. Karena nggak punya tujuan ya hanya muter-muter, nanti nggak jelas dan waktunya malah habis. Dan bijak juga ya. Betul. Maka tadi kan di sisi mereka yang lahir memang di dunia seperti ini mungkin berbeda dengan saya yang generasi simpel apa ya tidak, sebenarnya tidak hidup di sana ya. Ya kaptek saya masih gitu ya. Kalau seperti kalian Gensi kan memang hidupnya di sana ya. Nah, maka ya iman itu bisa terus-menerus dibahasakan. Maka memang pewartaan seperti guru agama atau katekis itu membahasakan ulang dengan gaya digital. Ada banyak tuh pewartaan dengan gaya digital, dengan model kuis, dengan model game, dengan model yang lebih fun dan macam-macam. Terima kasih Romo. Jadi kayak kita gak mesti anti teknologi, tapi kita harus tetap bijak sampai dalam itu makanya betul sekali. Kita sudah tidak bisa lepas dari teknologi. Digital, betul. Dunia digital sudah tidak bisa kita abaikan. Lengkap ya Romo. Maka kita yang harus menyesuaikan. Nah Romo, dari perbincangan tadi atau dari tadi yang kita omongkan itu Romo, kalau dirangkum apa sih pesan dari obrolan kita ini? Pesan saya untuk orang muda ya. Yes, betul sekali. Ya. Kayak kami ini Romo, supaya jangan tersesat. Wahai orang muda, habiskan waktumu untuk scroll TikTok. Kalau mau masa tuamu menyesal dan sedih. Tapi bijaksanalah mengatur waktu, maka kamu akan punya masa depannya Cerah, betul sekali. Boleh menggunakan TikTok, boleh menggunakan semua aplikasi, asalkan pintar dalam mengelolanya. Pasti kamu akan cerah masa depannya, ya kan Romo? Tentukan dulu prioritasnya. Prioritasnya yang lupa ya. Oke. Nah Romo, belum nih Romo, kita masih ada. Sabar Romo, santai. Kopinya masih ada kok Romo, bisa diminum. Kopi dulu. Nah, Romo, udah minum kan Romo? Lanjut Romo. Saya ada beberapa pertanyaan yang harus Romo jawab. Yang pertama, kalau ada kayak misalnya lagi krisis iman, kayak misalnya saya atau Romo lagi krisis iman, hal pertama apa yang Romo lakukan ketika Romo kayak rasa kayak krisis ini? Mengusahakan supaya nyambung lagi dengan Tuhan, entah dengan berdoa, entah mungkin juga dengan apa ya, naik gunung, pergi ke pantai, tapi cari momen atau jeda atau kesempatan yang membuat kita bisa connect Dengan itu. Oke. sama kayak kalau kamu bawa HP, kamu nggak punya kuota, kuota nggak bisa apa-apa, maka yang harus cari apa? Cari Wifi. wifi-nya. Udah harus dibayar loh, uang nggak ada.
cari wifi yang terkuat di mana? Iya, betul sekali. Kalau wifi terkuatnya di gereja ya, Gereja. wifi terkuatnya di klub ya, wifi terkuatnya di pantai ya. Asik, anjing bos. Nah Romo, pertanyaan yang kedua ya Romo. Selama Romo memakai atau menggunakan HP, aplikasi apa sih yang membantu iman Romo untuk bertumbuh gitu? Katolik. Ya, Yes. kalau saya buka Oh sama sih Romo? maka Romo gitu ya? saya Katolik. Ada dua HP Berarti- ada. Cuman buat notifikasi malaikat. Lonceng, Notifikasi aja tapi nggak suka. Nah, berarti Katolik ya guys. Dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir Romo. Tolong dong Romo kasih apa ya? Kasih pesan ke generasi muda atau generasi digital sekarang. Satu pesan, satu kata untuk kami anak muda sekarang. Bagi Mbak satu kalimat gitu. Suatu kalimat. Ya, apa? Be the best version of you. Artinya Romo, Artinya jadilah versi terbaik dari dirimu. yes, jangan pernah untuk menjadi orang Maka lain. selalu update dirimu mempunyai kualitas yang lebih yang baik. Jangan berani update dirimu. Ya, jangan berhenti ya. Walaupun aplikasi menyesatkan, tergantung dirimu yang menunjukkan tujuan hidupmu. Asik. Terima kasih Romo. Oke, terima kasih atas narasumber kita yang tercinta ini dan salah satu dosen STPK ya beliau ini guys. Suka Jadi manis. narasumber kami ini sangat terpercaya. Dia dosen sekaligus Romo Projo Semara. Yes. Yes. Luar biasa. Jadi meskipun kita bisa lost in digital, tapi kita bisa found in Christ. Terima kasih sudah dengerin episode kita kali ini. Jangan lupa share kalau menurut kalian bermanfaat dan follow supaya nggak ketinggalan episode podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Sudah.